warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ai Humairo. Kali ini aku akan jelasin fakta-fakta unik yang mungkin teman-teman hanya bisa temukan di Arab Saudi. Yang pertama, tentang waktu sholat. Di sini peraturannya, ketika waktu sholat, maka semua pertokoan, kemudian perkantoran, dan kegiatan lainnya harus di stop. Biasanya kalau pertokoan itu udah tutup 10 menit sebelum azan. Misalkan nih zuhur, maka pertokoan itu akan tutup 10 menit sebelum azan zuhur. Nah, nanti buka lagi itu setelah sholat. Jadi semua diwajibkan untuk menghentikan kegiatannya ketika menjelang dan ketika waktu sholat. Nah, gimana kalau kita udah terjebak gitu ya di dalam sebuah toko atau di dalam supermarket gitu ya, misalkan masih belanja nih. Nah, itu mau nggak mau kita harus tunggu kasir-kasirnya selesai sholat. Jadi waktu itu aku pernah ya teman-teman sama suami, kita berangkat ke supermarket itu jam 11:30, dimana masih buka lah ya 30 menit lagi sebelum zuhur. Kita masuk ke supermarket, kita belanja. Ternyata ketika sudah masuk waktu sholat, itu kasirnya akan menstop orang-orang yang mau melakukan transaksi di kasir, karena mereka akan sholat. Jadi mau gak mau pilihan kita ada dua. Yang pertama, kita tunggu mereka sampai mereka selesai sholat dan mau melayani kita lagi. Atau yang kedua, kita keluar gitu aja gitu ya. Jadi kita gak jadi belanja, karena kalau pintu keluar itu masih dibuka gitu untuk orang-orang yang mau keluar dari dalam supermarket. Tapi kalau pintu masuknya itu udah di stop, udah ditutup 10 menit sebelum sholat gitu teman-teman. Yang kedua, tentang family section. Hampir semua kafe atau restoran di Arab Saudi itu mereka punya ruangan khusus untuk keluarga atau bisa kita sebut family section. Ruangan khusus keluarga ini diperuntukkan untuk pelanggan yang datang bersama keluarganya, baik itu suami istri atau bareng anak-anaknya, atau untuk perempuan yang datang bersama teman-teman perempuannya, atau juga perempuan sendirian datangnya. Nah, ini ruangan kenapa dipisah? Karena ruangan yang lainnya itu khusus untuk laki-laki saja. Begitu. Jadi gimana kalau kita mau makan di restoran yang gak ada family sectionnya? Maka kita harus tanya ke pelayannya atau ke kasirnya, apakah kita boleh makan di tempat atau harus take away. Kalau misalkan gak boleh karena gak ada family sectionnya, berarti kita hanya diperbolehkan untuk membeli makanan tersebut tapi dibungkus gitu ya, dibawa pulang, gak bisa makan di tempat. Tapi ada juga beberapa tempat makan yang mereka nggak punya ruangan khusus untuk keluarga, tapi kita boleh makan di tempat bareng gitu ya sama yang lain. Jadi itu sebetulnya bukan peraturan baku, tapi kebanyakan tempat makan atau restoran kafe di sini itu menerapkan family section kayak gitu. Fakta yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tentang porsi makan. Teman-teman, kalau yang udah pernah ke Saudi, mungkin teman-teman tahu gimana seberapa banyak porsi makanan orang-orang Saudi ketika kita memesan makanan. Nah, di sini banyak banget makanan khas Saudi gitu ya. Ini dalam satu porsi makanannya itu gede banget dan banyak. Nasinya itu banyak. Terus porsi ayamnya atau daging-dagingannya pun banyak teman-teman. Nah, makanya di sini kalau aku sendiri bareng suami, misalkan kita mau beli nasi mandi nih, kita datang berdua, kemudian kita pesen satu porsi nasi mandi. Harga nasi mandi di sini sekitar 12 sampai 16 real atau sekitar 44.000 sampai sekitar 60.000.
itu kita makan satu porsi berdua teman-teman, karena porsinya ini memang pas untuk 2 orang gitu. Sedangkan orang Saudi sendiri mereka makan satu porsi sebanyak itu untuk 1 orang. Tapi di sini penjual di sini udah kayaknya sudah sangat familiar dan sudah cukup memaklumi kalau ada orang Asia gitu ya, khususnya orang Indonesia datang terus pesen makanannya satu padahal yang datang berdua, itu mereka memaklumi gitu ya, karena pastinya dimakannya berdua gitu. Ini contoh nasi mandinya. Fakta unik yang keempat. Di sini sekolah-sekolah Saudi, khususnya sekolah-sekolah formal atau sekolah informal, perempuan dan laki-laki itu dipisah. Dipisahnya itu bukan hanya dipisah kelas aja, tapi dipisah gedung, bahkan dipisahnya itu jaraknya cukup jauh gitu ya teman-teman, walaupun sama-sama dari satu lembaga. Jadi aku pernah ke sebuah dar, itu dar kita mungkin kalau di Indonesia bisa kita bilang TPA mungkin ya. Jadi itu anak-anak yang sekolah informal, mereka belajar menghafal, mengaji, mempelajari Al-Quran di daerah tersebut. Kemudian aku pernah sama teman-teman mau melakukan studi banding. Nah, ketika kita masuk ke gedung dar tersebut, sampai di depan pintu itu security-nya atau satpamnya, penjaganya itu juga perempuan gitu ya. Jadi kita masuk, dicek dulu ada keperluan apa dan lain sebagainya, baru dipersilakan masuk. Nah, ketika masuk pun itu kayak ada ruangan dulu, baru masuk ada pintu lagi. Jadi pintunya itu nggak kelihatan gitu dari luar, sangat tertutup. Nah, baru deh ketika kita masuk ke pintu yang kedua, itu baru kita bisa melihat kegiatan persekolahan di tempat tersebut. Nah, uniknya sekolah-sekolah perempuan Arab Saudi di sini, mereka itu ketika masuk ke gedung, maka mereka akan mengganti busana mereka menjadi busana sekolah. Contohnya, wanita-wanita Saudi kan kalau di luar itu mereka kebanyakan pakai abaya hitam, pakai jilbab hitam, ada juga yang pakai cadar, ada juga yang tidak. Nah, tapi abaya tersebut akan mereka lepas ketika mereka sudah masuk ke sebuah ruangan, misalkan ke sekolah. Kalau mereka udah masuk ke dalam sekolah tersebut, mereka akan ganti baju, termasuk murid-muridnya pun akan mengganti abaya mereka dengan seragam sekolah. Kemudian guru-gurunya juga mereka akan mengganti abaya mereka dengan baju formal guru atau baju staff dan lain sebagainya. Makanya uniknya juga di sini mereka ketika di dalam ruangan itu ya udah mereka tidak juga memakai jilbab mereka, karena di ruangan tersebut betul-betul tertutup rapat, bahkan mulai dari penjaga kantinnya, OB-nya, satpamnya, semuanya itu adalah wanita. Jadi aman banget kalaupun mereka melepas jilbab mereka. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di acara pernikahan atau acara arisan. Biasanya wanita-wanita Saudi ketika mengadakan pernikahan itu juga dipisah antara perempuan dan laki-laki. Nah, saat dipisah tersebut ya mereka mengenakan pakaian-pakaian pesta sesuai dengan apa yang mau mereka kenakan gitu, dan tanpa mengenakan abaya atau jilbab mereka. Uniknya kayak gitu. Fakta selanjutnya itu tentang saling mendoakan. Seorang Saudi khususnya ketika mereka akan berpisah atau mengucapkan terima kasih, itu mereka nggak cukup cuman bilang oke, thank you, oke, makasih gitu. Mereka pastinya diiringi dengan doa-doa, dan doa-doa ini kayak
Contohnya, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberimu kesehatan, semoga Allah memberimu taufik, kayak gitu. Biasanya mereka mengucapkan doa-doa ini sebelum mereka berpisah dengan kerabatnya atau ketika mereka mengucapkan terima kasih. Fakta yang terakhir yaitu tentang pedagang kaki lima. Pemerintah Saudi sangat ketat dalam hal ini. Mereka melarang untuk orang-orang yang sembarangan berjualan tanpa adanya surat izin atau legalitas. Orang-orang di sini yang berjualan makanan seperti snack-snack atau makanan-makanan ringan atau jajan-jajanan ala Saudi gitu ya, seperti shawarma itu kayak kebab teman-teman. Terus juga ada lukaimat itu kayak roti unyil lah ya, donat tapi kecil-kecil. Terus juga ada kue-kue kering atau misalkan cake kayak gitu, jus, itu semuanya harus menyewa toko. Jadi peraturannya seperti itu, harus ada tempat, mereka harus menyewa toko, kemudian juga harus ada surat resminya bahwa mereka memang sudah terdaftar atau sudah izin untuk berjualan makanan atau minuman tersebut. Jadi tidak ada orang yang jualan kayak di gerobak atau misalkan ngampar aja gitu jualan makanan atau minuman atau barang-barang, itu sangat-sangat jarang. Adapun yang jualan sayur-sayuran itu di pasar-pasar, tapi itu juga nggak permanen. Mereka biasanya hanya menggelar dari pagi sampai siang atau siang sampai sore. Setelah itu mereka akan tutup lagi gitu. Jadi nggak ada lapak-lapak khusus gitu ya yang mereka bangun. Sedangkan kalau mereka ketahuan menjual makanan atau minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan yang dilarang untuk dikonsumsi di Saudi, maka toko tersebut akan ditutup oleh Baladiyah atau istilahnya Satpol PP di sini. Jadi di sini nggak boleh asal jualan makanan atau minuman. Pemerintah di sini sangat concern kepada makanan atau minuman yang betul-betul terdaftar dan higienis untuk dikonsumsi warganya. Itulah keunikan fakta orang-orang Saudi yang menarik untuk kita ketahui. Jangan lupa follow Instagram @humaira. Di sana aku share berbagai resep makanan yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.